Baik, kita mulai dan untuk di YouTube masih putar-putar ya. Actually tidak apa-apa karena memang this is the first time I live on YouTube. Baik, kita mulai untuk malam hari ini. Acaranya sih formal aja, santai aja seperti halnya kita ngopi lah untuk suasana di luring ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk the first greeting, ya, especially my partner, Mas Muhammad Arif Ali, ya, my friend, my colleague, dan always call me Mbak Yu because beliau sudah saya anggap sebagai adik saya dan tentunya kami sering berkolaborasi untuk berbagai event yang terutama di beberapa kegiatan-kegiatan di Universitas Negeri Semarang. Selamat malam Mas Ali ya, saya memanggilnya Mas Ali. Selamat malam. Oke, ini nanti akan banyak kita melakukan bincang-bincang. Dan selamat malam juga untuk kolega-kolega saya, teman-teman saya yang hadir di sini termasuk teman-teman mahasiswa. Tidak masalah, saya pikir karena memang ini sifatnya lebih dialog interaktif, jadi memang kita lebih rileks, lebih santai saja. Acara ini sebetulnya terselenggara itu atas inisiasi yang tidak terduga gitu. Jadi awal kali pertama saya cerita dulu ya Mas Ali. Ya. Awal ceritanya bahwa waktu itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, baik itu webinar, baik itu bermacam-macam, itu hanya fokus kepada pembelajaran secara pembelajaran secara kompleks di kelas begitu. Padahal saya melihat banyak sekali ilmu-ilmu atau hal-hal yang bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu di lapangan. Nah, untuk itu kemudian terpikirkan ya untuk mengawalinya dengan menggabungkan ya, kita matchkan antara bahasa Indonesia untuk orang asing, penutur asing dengan olahraga. Jadi itu untuk mengawali di awal-awal seperti ini, dan yang kemudian saya ingin memperkenalkan pembicara kita ya, bukan pembicara sih, lebih tepatnya narasumber ya, karena nanti ada beberapa pertanyaan, baik itu pertanyaan dari saya maupun pertanyaan dari teman-teman yang hari ini bergabung. Jadi Mas Muhammad Arif Ali ini adalah sesuai yang ada di flyer, beliau adalah sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang dan ahli faal. Nah, saya saja juga tidak tahu itu faal itu apa. Nanti akan kita tanya. Dan pernah mengikuti International Youth Leader Education, tepatnya di Denmark. Nah, ini yang juga menjadi hal bagaimana nanti beliau sampai ke Denmark, apakah just untuk sport atau nanti ada nuansa keindonesiaannya yang dibawa. Itu untuk narasumber malam hari ini, dan insya Allah nanti teman-teman yang hadir di sini selalu ya pantengin, ikutin setiap Jumat malam, karena memang dimensi BIPA, ini namanya dimensi BIPA, yaitu dialog interaktif malam beresensi. Artinya bagaimana kita ngobrolnya tapi punya esensi, kita punya nilai, dan nantinya kita akan mendapatkan manfaat dari dialog ini. Minggu depan nanti akan saya datangkan TKA, yang nanti akan match antara BIPA dan TKA, kemudian minggu berikutnya di series ketiga itu BIPA dan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang nanti yang menjadi pembicara adalah Ketua PPI di Turki. Dan always selalu akan setiap minggunya berubah-ubah sesuai dengan topik. Nah, nanti request boleh, misalnya dari teman-teman request ke saya atau ya ke saya ya, nanti bisa Bu atau Mbak, bisa dong nanti untuk BIPA dengan pariwisata misalnya, atau BIPA dengan diplomasi misalnya. Dan insya Allah nanti akan saya carikan informan-informan dan narasumber yang selain kece, yang pastinya nanti seperti Mas Ali pada malam hari ini. Oke, langsung saja ya, langsung saja kita masuk ke dialog yang kita akan ya ngopi di rumahnya masing-masing, tetapi nanti ada esensinya. Ya, Mas
Muhammad Arif Ali. Sekarang lagi sibuk apa ini? Well, selamat malam Mbak Wati dan Ya, selamat malam teman-teman yang sempat bergabung di berarti ini perdana ya Mbak ya. ya perdana, dan ini saya pikir boleh dinyalakan loh layarnya supaya tidak sekadar saya ngobrol sama Mas Ali saja ya. Bisa dinyalakan Betul betul. teman-teman. Jadi tampilkan pesonamu begitu ya Mbak ya. Betul. Well, sibuk apa ya? Karena memang masa semester Gasal 2021-2022 ini sudah dimulai, sudah menginjak minggu kedua. Jadi saya kira seperti Mbak Wati dan teman-teman dosen pada umumnya sibuk ngajar dan sibuk membantu di bidang manajemen, Mbak. Oke. Gini Mas Ali. Jadi Mas Ali ini saya memanggilnya Mas ya, nanti untuk adik-adik tidak apa-apa ya karena memang masih muda gitu. Jadi sebetulnya Ingin aja. ini adalah ya di sini untuk kami mintai keterangan begitu, informasi, karena memang atas Olimpiade yang kemarin, terutama saya melihat ada kegiatan di Jepang, kemudian juga pernah ada kegiatan waktu kita di 2018 Asian Games di Palembang gitu. Nah ini yang kemudian saya berpikir keras ini. Iya ya, artinya kita tuh sebetulnya punya chance sekali BIPA itu dengan olahraga gitu. Nah, yang pertama ingin saya ajukan itu pertanyaan kepada Mas Ali. Okay. Nah, cabang-cabang olahraga ini kan sebetulnya banyak sekali ya. Kalau saya pernah mengikutinya ya waktu sekolah gitu, ada atletik ya, yang ini cabangnya banyak sekali. Nah, apakah semua cabang-cabang olahraga itu sebetulnya diambil dari bahasa asing atau memang pure ada dari bahasa Indonesia atau olahraga yang memang itu punyanya kita gitu. Ini mungkin teman-teman yang hadir di sini juga tidak semua tahu begitu. Gimana? Oke. Pertanyaannya sangat menarik, Mbak. Jadi saya sebenarnya ketika dapat tawaran yuk kita nge-podcast bareng, yuk kita sharing bareng. Ini menjadi salah satu media untuk saya ya dan untuk Mbak Wati. Jadi saya dari bidang olahraga dan Mbak Wati dari bidang bahasa. Ini it is really possible to implement it in real life kayak gitu. Dan sebenarnya kalau pertanyaannya Mbak Wati seperti itu, saya akan ambil jawaban daripada UU SKN, yaitu Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Di UU SKN yang menjadi kitab sucinya orang olahraga di Indonesia, itu sebenarnya kalau olahraga itu kan memang dibagi menjadi 3. Satu kategori dia olahraga prestasi. Jadi olahraga yang mana dia fokusnya untuk tujuan meraih juara, ya entah itu di level daerah, di level nasional ataupun di level internasional. Kemudian kategori yang kedua adalah olahraga pendidikan, ya di mana ini setiap orang bisa menggunakan olahraga sebagai media mendidik orang lain. Dan yang ketiga adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi ini tentu tujuannya lebih untuk have fun ya, untuk stress management dan refreshing begitu. Jadi kalau yang pertanyaan tadi dilontarkan pertama dari Mbak Wati ya, sebenarnya olahraga itu apakah istilah daripada olahraga itu menggunakan bahasa asing semua? Well, kalau kita berbicaranya olahraga pendidikan, kita mau lihat di level mana dulu nih Mbak. Kalau di levelnya Olimpiade ya kebetulan ini olahraga yang memang asal muasal lahirnya di Indonesia ini belum masuk ke Olimpiade, tetapi sudah masuk ke level internasional yaitu SEA Games itu. Nah, tapi kalau kemudian merujuknya ke olahraga yang rumpunya di martial arts, ya itu jadi ada taekwondo, ada judo, ada bela diri pencaksilat. Nah, ini sudah mulai membawa penciri daripada daerah yang mana olahraga itu lahir di situ. Gitu, Mbak Wat. Iya, karena gini Mas Ali, saya itu kan juga membaca ya di beberapa kegiatan-kegiatan keolahragaan begitu. Ada cabang-cabang olahraga itu yang dialih bahasakan.
artinya seperti lompat tinggi, lompat jauh, itu kan dialih bahasakan dari bahasa aslinya bahasa Inggris. Tetapi ternyata ada semacam yoga, kemudian taekwondo yang saya tahu itu mungkin lahirnya ada dari Jepang atau apa ya, tadi ada saya baca itu Korea, dari kabadi, itu gulat ya, yang ya kabadi. kabadi ya. Itu Kabadi itu gulat. dari India. Ya, Itu dari India. kalau memang sama, saya pernah nonton film gulat yang pemainnya Amir Khan. Jadi itu gulat perempuan kan? Apakah itu memang kabadi itu atau memang ada nama sendiri? Nah, ternyata kenapa nama-nama itu tidak berubah? Sedangkan semacam cabang-cabang yang lain seperti archery, kemudian boxing, bowling itu ternyata dialih bahasakan. Nah, cara mendeteksinya mana yang dialih bahasakan, mana yang tidak, itu bagaimana secara pengalaman Mas Ali saja di lapangan begitu? Ya, ini kalau dibilang cara mendeteksi sepertinya terlalu berat buat saya, tetapi based on my thoughts itu kalau saya bilang bisa jadi hipotesis saya adalah memang kalau kayak atletik itu kan kayak lari, kemudian berenang itu kan the most natural way for somebody to survive in the world kayak gitu. Jadi ketika orang Afrika berlari, orang Inggris berlari, orang Indonesia pun berlari. Jadi sebenarnya sama, cuma memang mungkin apa namanya ya, ada salah satu negara di dunia ini yang memang dia kemudian apa ya, istilahnya kayak yang mempopulerkan jadinya kemudian oh itu sebenarnya sudah ada di Indonesia. Sebenarnya kita melakukan itu dengan nama ini kayak gitu. Makanya ini adalah jembatan, kalau hipotesis saya ini adalah jembatan yang mana kemudian menjadi bahasa saduran begitu. Tetapi kalau kayak taekwondo namanya tetap taekwondo, kemudian judo namanya tetap judo, bahkan pencak silat di luar negeri pun ya namanya pencak silat kayak gitu. Dia tidak berubah karena memang originalnya lahir di daerah itu atau di negara itu. Termasuk badminton ya. Badminton itu sebetulnya kalau pelafalan kita kan kayak bahasa Jawa kan, karena bahasa Indonesianya kan bulu tangkis. Padahal itu justru bahasa asli Inggris ya. Bahasa asli Inggris dan bawa Inggris ke India dan kemudian karena Inggris juga pernah di Malaysia dan pernah di Indonesia meski sebentar gitu, jadi itu yang kemudian malah sekarang menjadi olahraga unggulan kita loh Mbak Wati, badminton ini. Iya, betul betul. Apalagi kemarin kan ini ya Poli ya yang menang ya itu. Jadi memang badminton berarti kalau seandainya ini para pengajar BIPA akan mengajarkan itu berarti kita menamakan bukan lagi badminton ya, tetapi bulu tangkis ya secara bahasa yang baik dan benar ya. Betul, kalau sesuai dengan BIPA harusnya memang begitu. Jadi sebenarnya Mbak Wati di tahun ini juga kita sedang ada event olahraga tingkat nasional, ya, yaitu PON yang sedang diselenggarakan di Papua. Memang cuma karena memang pandemik seperti ini ya, jadi apa ya, seperti animonya ada, tetapi tidak begitu ramai. Dan apalagi tahun ini juga ini kan bersamaan dengan Olimpik, jadi hawanya Olimpik yang baru saja berlalu itu masih teriang-iang. Jadi untuk move on ke level yang nasional belum pada mau kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman untuk masyarakat Kota Semarang. Apa ya? Tadi sepertinya ada yang ini, yang mungkin ketok pintu begitu. Oh, ketok pintu tapi ini ya pintunya double gitu ya. Ya, jadi gini, ini di chat ada teman saya Pak Ridwan dari UIN Syarif Hidayatullah ya di Jakarta. Ya pernah nonton film Gulat. Ya ini tadi menyambung yang disampaikan Mas Ali. Ternyata gulat itu kabadi atau memang gulat yang dipopulerkan waktu difilmkan oleh Amir Khan maupun hoki itu Akshay Kumar itu ternyata kan yang membawa
India untuk menuju mendapatkan gold kan. Ya. Nah, artinya hoki pun kayaknya juga tidak diubah ya nama-nama itu. Apakah itu memang berasal dari India atau bukan? Gimana? Well, ini karena kebetulan background-nya Mbak Wati sama saya cinta India ya, jadinya yang diambil buat contoh ini tadi Amir Khan, berikutnya Akshay Kumar. Kalau yang di India Mbak Wati itu yang diperankan oleh Akshay itu bukan hoki sebenarnya, itu kriket. Iya, exactly. Jadi hoki sama kriket jelas berbeda kayak gitu. Kalau hoki itu dia bolanya biasanya memang gepeng begitu dan dia ada di lantai terus, entah itu lantai rumput atau mungkin lantai es begitu. Tetapi kalau kriket hampir seperti kasti atau softball. Dan kriket itu ternyata kalau di Indonesia kan hanya pengubahan konsonan C menjadi K ya. Artinya tidak terlalu jauh untuk pengubahan namanya. Tidak terlalu jauh. Jadi kalau saya melihat ada beberapa daftar cabang olahraga yang sekarang sedang akan dipertandingkan. Jadi pembukanya sudah akan dipertandingkan. Itu ada beberapa cabang olahraga yang memang namanya saya kira meskipun konsonannya berubah, orang asing melihat nama itu sudah bisa menebak ini olahraga apa. Contoh tadi Mbak Wati sudah nebak ya, kriket. Kalau di bahasa Inggrisnya kan pakai C. Kalau di kita pakai K kayak gitu, kriket. Terus kemudian yang kedua hoki. Kalau hoki di bahasa Inggris kan dia pakai HOCKEY ya, sedangkan di kita hoki kayak gitu. Jadi ini sangat mirip dan saya yakin untuk teman-teman asing yang sedang belajar bahasa Indonesia harusnya ketika kita lagi ngobrol topik olahraga dan kita sodori nama cabang-cabang olahraga yang namanya mirip, saya kira mereka sudah bisa menebak. Salah dua contohnya tadi kriket sama hoki. Kemudian renang itu kan tidak hanya renang ya Mbak Wati ya. Renang itu kan ada lompat indah, kemudian loncat indah, kemudian yang synchronized swimming, jadi yang renang tetapi dia bersinkronisasi dengan banyak orang dan bisa melakukan hampir kayak rutin dansa begitu. Ya, itu sebenarnya ada kategori olahraganya namanya aquatic sport. Dan di Indonesia saya tadi cek gitu ya, sempat cek ya juga akuatik gitu. Jadi olahraga akuatik. Jadi olahraga-olahraga yang berhubungan dengan air. Kemudian berikutnya biliar Mbak Wati. Biliar juga di kita namanya biliar. Bola sodok iya sih, tetapi itu istilah yang saya kira jarang dipakai juga. Tapi kalau biliar ya semuanya tahu kayak gitu. Bola basket paling di switch kan, kalau bahasa Inggris kan basketball kayak gitu. Tapi kalau kita bola basket, bola voli gitu. Terus berikutnya ada judo, tetap judo kayak tadi, karate, kempo, kemudian pencak silat, ya, futsal, taekwondo, tenis, sama wushu. Kalau tadi mulai dari judo sampai wushu itu yang saya kira ini memang olahraga yang aslinya memang dari daerah itu. Gitu. Kayak Muay Thai dari Thailand, ya entah dibawa kemana-mana namanya tetap Muay Thai. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau cabang-cabang itu bisa dikategorikan ada yang tipe tetap dalam arti namanya tidak berubah. Semacam tadi, yoga, golf, judo, karate, jogging, itu kan istilah-istilah di dalam olahraga yang namanya tetap sesuai dengan aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, berubah mengadaptasikan pelafalan Indonesia. Seperti kriket tadi, contohnya ya, kriket tadi. Lalu ada yang penerjemahan, secara full diterjemahkan. Katakanlah misalnya boxing, bowling, itu kan untuk di tempat kita sudah diterjemahkan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Berarti ada 3 kategori itu ya, Mas? Harusnya ya. Iya. Oke, nah yang menggelitik saya sekarang, atau mungkin teman-teman sebetulnya, gimnastik itu sebetulnya senam apa fitness sih? Karena orang-orang banyak sekali, kamu mau kemana, mau nge-gym gitu. Padahal kalau saya telusuri itu gimnastik sepertinya senam artinya. Oke. Atau bagaimana? Oke, kita berawal dari
kata gym dulu. Sebenarnya gym itu kan lebih dia tidak full begitu kata itu. Gym itu sebenarnya kalau diteruskan istilah umumnya zaman dulu adalah, zaman sekarang pun iya ding, gimnasium. Jadi di gimnasium itu istilah GOR. Ya, istilah GOR dari orang luar negeri. Jadi GOR itu ya disebut bisa sport hall boleh, tapi rootnya gimnasium. Maka kemudian karena GOR itu adalah nama sebuah bangunan yang bisa, terutama olahraga indoor bukan outdoor. Jadi olahraga yang dilakukan di dalam ruangan dan macam-macam, bisa basketball, bisa volleyball dan lain sebagainya. Cuma memang dengan perkembangan teknologi dan juga peradaban begitu, kemudian tidak hanya gym yang peruntukannya olahraga indoor, tetapi lebih spesifik dengan tujuan kesehatan. Makanya kemudian gym atau tempat-tempat kebugaran. Kalau saya bilang sebenarnya harusnya saduran di Indonesia adalah tempat kebugaran atau pusat kebugaran. Itu kemudian kayak disentralkan, makanya pusat kebugaran, mau latihan beban di situ, mau latihan senam aerobik di situ, atau mungkin latihan yoga di situ. Itu Mbak Wati. Iya, jadi gini Mas Ali, mungkin nih teman-teman yang pernah berkecimpung di pengajaran BIPA seringkali ketika kita mulai membahas tentang kegiatan sehari-hari itu meminta pembelajar asing kan menyampaikan tuh hari Minggu kegiatannya apa aja. Nah, seringkali mereka menyebutkan saya pukul sekian nge-gym, pukul sekian jogging gitu. Sebetulnya kita tahu sih itu bahasa Inggris dan kita sendiri bingung mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa. Istilahnya jogging sendiri, ternyata kalau saya lihat di bahasa kita juga jogging kan. Apakah jogging itu lari-lari kecil atau memang jogging yang senyatanya jogging. Kemudian yang gym ini yang saya masih bingung karena sebetulnya yang mereka maksud itu adalah mereka fitness itu. Tapi seringkali mereka bilang saya nge-gym gitu. Ya kan beberapa teman-teman kita pasti seperti itulah. Nge-gym yuk gitu. Nge-gym yuk padahal dia cowok kan gitu loh. Artinya kalau tempat kebugaran kan berarti mengacunya ke noun. Iya. Padahal yang dia maksud itu nge-gym adalah verb, kata kerja gitu. Bagaimana? Well, kalau saya bilang mungkin karena kultur di kita juga pengen ambil gampangnya gitu Mbak Wati. Karena sebenarnya kalau pengen nama asli daripada nge-gym itu ya latihan beban gitu. Jadi ketika Pak Ridwan ya dia pakai dumbbell atau pakai kettlebell atau pakai Smith machine, kemudian dia melatih ototnya, pumping his muscles untuk jadi atletis atau bahkan mungkin goalnya bodybuilder kayak Aderai. Nah ini dia sebenarnya dia latihan beban gitu. Jadi kalau istilah lu mau kemana? Gue mau nge-gym. Nah, jadi kalau di saya berarti nge-gym mungkin dia tidak hanya latihan beban, mungkin habis latihan beban dia mau ikut kelas latihan kayak gitu. Jadi kalau nama yang benar sebenarnya ya latihan beban. Kamu mau kemana? Saya mau ke gym, mau ngapain? Mau latihan beban kayak gitu. Tapi kalau ya itu ambil gampangnya mau kemana? Mau nge-gym gitu kan. Dan kita yang guru bahasa Indonesianya kan suka bingung tuh gitu, maksudnya bahasa Indonesianya apa, karena mereka menulis hanya GYM. Hanya gym gitu saja. Artinya apakah itu berfungsi sebagai kata kerja atau kata benda? Ini kan kebanyakan dari orang bahasa kan, dan itu menurut kami diperjelas gitu loh, apa yang dimaksud. Kalau ini latihan beban itu mungkin bisa kita terima gitu, tapi kalau gym ternyata tadi berangkat dari gymnasium ya, yang itu adalah sebuah hall gitu ya, gor gitu kan, itu tempat gitu loh, artinya tidak nyambung gitu. Berarti nanti kami menggunakan latihan beban gitu ya, atau melatih otot? Karena melatih otot tidak harus latihan beban, Mbak Wati. Jadi ya kalau latihan beban itu kan memang tujuannya dia untuk kekuatan, untuk hipertrofi atau pembesaran massa otot. Jadi kalau supaya cuma supaya menghadapi beban hidup bisa ya.
lebih kuat gitu ya. Ya. Aziz itu ya, Aziz harus latihan kamu. Ya, jadi kalau kita ya memang makanya tadi di awal saya bilang Mbak, saya kira ini sangat bagus sekali dan saya terima kasih karena juga selain saya dapat sesuatu, saya bisa menginformasikan sesuatu kayak gitu. Intinya kita menebarkan kebaikan lah. Siapa tahu ini ada adik-adik yang terinspirasi nanti muncul ide-ide topik skripsi, biar skripsinya itu nggak itu mulu kan. Yang dari olahraga bisa tuh mengangkat topik-topik olahraga tapi dikaitkan dengan bahasa. Orang-orang bahasa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi sebetulnya ini hanya memantik supaya kita itu nggak satu sudut pandang gitu loh. Jadi kita itu sebetulnya banyak sekali yang memang kita bisa eklektikkan kalau di bahasa sastra itu. Kita bisa mencampurkan, mengintegrasikan gitu. Oke, itu dari awal sudah menarik. Nah, sekarang untuk menuju ke pertanyaan kedua ini, Mas Ali. Sebetulnya apa sih cabang olahraga yang lahir dari Indonesia sendiri? Tulen, artinya bukan semacam pengubahan, tapi betul-betul ini the real of Indonesian cabang olahraga gitu loh. Our identity gitu ya Mbak Wati. Iya. Well, jadi kalau kita melihat banyaknya cabang olahraga yang ada di Olimpiade, yang ada di SEA Games, yang ada di Asian Games, yang ada di Pekan Olahraga Nasional atau PON atau bahkan mungkin Pekan Olahraga Daerah ya atau Porda. Itu kan banyak sekali ya. Ada atletik saja, dia kalau bahasa Inggris kan track and field. Dan di track and field ini dia nomornya banyak sekali. Ada lompat jauh, ada sprint 100 meter, ada estafet, ada wah macam-macam banyak banget. Dan selain daripada atletik masih banyak lagi bola basket dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya sebenarnya olahraga yang real our identity itu yang apa tuh? Maka saya akan jawab pencaksilat Mbak Wati. Jadi pencaksilat memang ini identitas kita dan dari pertanyaan Mbak Wati juga saya sempat browsing akhirnya begitu ya. Di United States sana sudah ada perkumpulan pencaksilat internasional dan ya itu tadi yang sempat di awal saya sampaikan, meskipun pencaksilat belum sampai ke level Olimpiade, tetapi dia sudah sampai di level ASEAN dan Asia, dan saya kira ini patut kita banggakan ya, karena meskipun kita unggul di badminton dan ya memang tadi pencaksilat belum sampai ke Olimpiade, tetapi ya mudah-mudahan ke depan dia bisa menjadi bagian dari kategori olahraga di Olimpiade. Dan nggak perlu diterjemahkan menjadi martial art gitu ya, Mas? Nggak perlu, tapi dia memang masuk ke kelompok martial art. Jadi kayak tadi saya jelaskan yang olahraga air, Mbak. Jadi kan aquatic sport itu kan ya ada renang itu ada gaya macam-macam kayak butterfly, gaya back roll, ya kan, gaya bebas, freestyle gitu, bahkan loncat indah gitu ya. Dan ini akan masuk ke dalam pengkategorian martial arts. Oke, gitu. Jadi gini Mas, ini pengalaman mungkin untuk teman-teman yang juga menjadi dosen, kami kan sering mengadakan short course. Nah, waktu itu di FBS, saya mengadakan ILCA, namanya Indonesian Language and Culture Activities. Dan satu di antaranya kita memberikan pencaksilat itu, karena waktu itu ada mahasiswa dari bahasa asing yang bisa gitu, tapi hanya dasar sih. Nah, kemudian kami sempat galau, karena memang itu flyer pakai bahasa Inggris untuk kita publish ke teman-teman yang ada di luar negeri. Nah, ketika sampai ke pencaksilat, saya sebetulnya juga sedikit tahu kalau itu milik kita gitu. Yeah. Nah, tetapi ternyata itu tetap dialih bahasakan menjadi martial art gitu. Nah, kalau mulai sekarang ya berarti memang kita yang harus menyosialisasikan supaya pencaksilat itu akan dikenang atau dikenal oleh masyarakat di luar negeri itu ya dengan pencaksilat, tidak dengan martial art. Martial gitu ya. Art, setuju. Karena memang di level SEA Games pun namanya tetap martial arts. Iya. Kan untuk bahkan untuk piranti kelengkapan, kemudian untuk gerakan yang dilakukan, untuk aba-aba yang diberikan,
dia sebenarnya pakai istilah kita pakai istilah Indonesia. Cuma memang kemudian contoh bersiap itu kemudian definisinya atau penjelasannya dia akan menggunakan pakai bahasa internasional kebetulan Inggris begitu. Jadi apa-apanya yang menjadi istilah di pencaksilat untuk level SEA Games dia masih pakai Mbak Wati. Cuma memang definisinya kemudian yang diinggriskan gitu. Mungkin Atau kan karena memang kurang menyosialisasi dalam tanda kutip gini. Ini peran kami. Ini peran kami dari kebahasaan ya. Artinya ini kan banyak sekali adik-adik atau teman-teman yang barangkali ke luar negeri atau mungkin mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, ini justru memperkenalkan sebetulnya. Karena selama ini mungkin orang nggak kenal, taunya oh gerakannya ini dimiripkan dengan martial art, akhirnya selalu dialih bahasakan. Nah takutnya kalau dialih bahasakan dia tidak akan menjadi dirinya sendiri pencak silat identitas kita. Karena kalau yoga miliknya mana itu, taekwondo miliknya mana, kabadi tadi dari India, dia masih kekeh dengan bahasanya. Kabadi itu tetap bahasa India itu. Ya kan? Nah, kenapa pencak silat tidak dengan berdiri atas nama pencak silat begitu loh? Kenapa harus dengan martial art? Nah, sebetulnya kalau kita mau kolapskan, itu peran kami yang biar kami yang akan menggaungkan begitu. Nah, nantinya mungkin dari mulai SEA Games atau mungkin sampai ke kompetisi yang internasional bisa gitu loh. Iya. Setuju, Mbak. Ya, terus tadi mengenai gerakan-gerakan, Mas. Artinya gerakannya bersiap, padahal bersiap kuda-kuda atau kayak gerakan tari lah kalau kita nanti mau membahas itu. Nyekiting, kemudian itu kan nggak bisa diinggriskan kan? Enggak. Ya kan? Apa jenenge pacak gulu, kan nggak bisa kan? Apa sih pacak gulu berarti geleng-geleng leher, your the neck, gitu kan nggak bisa kan? Nah, apakah gerakan-gerakan dalam cabang olahraga yang itu khusus milik kita itu semua dialih bahasakan atau tidak? Karena seperti basket milik asing ya, kita lama-lama loh yang menyerap kayak apa sih namanya? Tadi saya nyatet untuk beberapa iki apa Mas senengnya? Yang apa? Dribbling. Dribbling. Kemudian untuk yang beberapa kosakata untuk yang bidang basket kan, passing, shooting, ya. Shooting. Ada lagi yang sangat membingungkan di olahraga sama di bahasa Indonesia. Layout. Ya, layout, betul. Ya kan, layout. Kan sebenarnya tata letak begitu ya. Tetapi kalau di apa namanya di basket itu kan gerakan yang mana dia memasukkan bola ke keranjang begitu kan. Itu bukan shooting ya? Itu shooting kalau dari jauh gitu kan. Dia layout atau layup? Layup. Pak Yus. Oh, Pak Yus bergabung sama kita ya. Cocok sekali ini. Oh itu enggak, no, shoot itu dari jauh ya syutingnya? Tinggi ya. Dan kalau ngomongin olahraga itu sebenarnya banyak banget istilah bahkan yang diinggriskan begitu. Contoh kayak atlet putri itu kan nggak mungkin princess athlete kayak gitu kan. Betul. Jadi berarti untuk yang tadi gerakan-gerakan itu meskipun pencak silat miliknya kita tetap ngalah ya? Harus diinggriskan? Kalau tadi saya sempat browsing, Mbak Wati, dan saya sempat unduh juga entah itu bahkan dokumen technical meeting dan dia istilahnya kayak peraturannya, terutama yang ada di tadi saya downloadnya di United States, dia ada perkumpulannya sendiri. Dia masih pakai istilah kita. Dia masih pakai istilah kita meskipun kemudian penjelasannya menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ya, berarti untuk yang kaitannya dengan cabang-cabang olahraga yang milik kita memang hanya pada pencak silat saja ya, sementara ya. Siapa tahu nanti kayak kemarin FIK menemukan ini apa ya? Olahraga apa, Mas? Permainan ya. Dia bafos bukan atau yang tonis. Tonis ya. Jadi kalau saya bilang tonis itu kan olahraga permainan dan dia ya sebenarnya untuk olahraga apapun kan bisa dipakai untuk media pendidikan. Tetapi kalau dia mau masuk ke rumpun olahraga di kategori mana, maka dia harusnya masuk ke kategori olahraga rekreasi.
Yang tadi gitu. 3 kategori prestasi, pendidikan, dan rekreasi tadi ya. Betul sekali. Baik, ini sepertinya menarik sekali kalau kita udah menggabungkan ya, karena tadi saya juga baca-baca ada sosiologi olahraga ternyata. Ternyata juga banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk nge-link ke berbagai disiplin ilmu. Sebelum saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya, ini saya membuka ke audiens dulu deh, supaya interaktifnya itu makin tidak hanya sekadar dari saya dan juga kepada narasumber, tetapi juga langsung dari para pemirsa gitu. Saya buka untuk satu penanya dulu deh, silahkan siapa yang mau bertanya. Jarang-jarang ini kita ngobrolin BIPA tapi pikirannya juga ke olahraga gitu. Oke, sementara Mas Ridwan ya, Mas Amal nanti ya, nanti tetap akan saya beri kesempatan. Next, silahkan Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mbak Wati yang semakin semakin ungu. Ini Mbak Wati sama nih Mbak saya juga nih Mas Alif, beliau inspirasi saya dalam dunia kebipaan. Perkenalkan saya Ridwan, saya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya bawa rombongan nih, juga ada beberapa mahasiswa saya yang hadir. Terima kasih. Ya, mahasiswa pembelajaran BIPA. Begini Mas Alif ya betul ya? Mas Ali. Iya. Sama-sama dia Mas aja ya, mungkin kita seumur nggak beda jauh. Boleh. Saya itu kemarin kan sempat membuat buku, bukan membuat buku ya, merancang yang membuat tetap orang badan bahasa tentang buku BIPA bermuatan budaya lokal, muatan lokal. Nah, saya itu melihat ada satu yang diharuskan dari unsur budaya tersebut adalah olahraga atau permainan tradisional. Betul ya, itu termasuk masuk ke dalam unsur budaya ya Mas Alif. Kalau saya ingat itu termasuk dalam unsur budaya. Cuman pertanyaan saya begini, kan kita akan menjual Indonesia nih. Oh, kok menjual sih istilahnya? Mempromosikan Indonesia salah satunya melalui permainan tradisional atau olahraga. Karena kalau makanan tuh sudah banyak ya Mbak Wati ya. Iya. Makanan, tempat-tempat wisata, kemudian tarian lebih sangat banyak dan sudah pokoknya dari seni tari itu pendidikan seni tari juara terus lah gitu insya Allah. Nah ini olahraga ini, pertanyaan besar saya gini Mas Ali. Saya kemarin bersama tim itu agak menentukan olahraga apa yang bisa diangkat ke dunia internasional yang sehingga itu bisa menjadi kualifikasinya sama loh. Misalnya kita ingin memperkenalkan tadi silat di Indonesia kan sudah terkenal, sudah populer. Tapi kalau saya misalnya di Indonesia itu ada di Minangkabau namanya pacu kuda. Pacu Jawi. Pacu Jawi itu adalah sapi, jadi model karapan sapi di Madura, akan tetapi dia nggak dua gitu, jadi hanya satu sapi, dan sapinya itu benar-benar jadikan ajang pacuan begitu. Nah, pertanyaan saya tadi baik lagi, apakah ada standarisasi untuk kita menentukan olahraga apa? Karena ini pada akhirnya tanya Mbak Wati ya, materi keolahragaan tuh wajib masuk tuh Mas. Materi olahragaan itu wajib masuk dalam salah satu materi topik ya. Materi. Betul, mau BIPA 1, BIPA 2 sampai BIPA berikutnya. Monggo minta tolong penjelasannya, saya haus ilmu. Terima kasih. Siap. Ya. Langsung dijawab saja Mas Ali, silakan. Siap Mbak Wati. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya Mas Ridwan. Kalau saya akan jawab begini Mbak, dari waktu awal saya menyampaikan bahwa dari SKN saja sudah dibagi menjadi 3. Maka komentar saya kalau kita mau input BIPA topik olahraga contoh kayak basket, itu kita sangat jauh sekali dengan Amerika atau mungkin negara-negara Asia lah yang lainnya, atau mungkin sepak bola ya, meskipun sepak bola ini kita bilang bahwa olahraga sejuta umat, jadi hampir di seluruh dunia itu ya kayaknya tidak
ada orang yang tidak tahu sepak bola, tapi kan balik lagi, that is not our identity kayak gitu. Jadi yang saya kira bahkan orang lain, orang asing konteksnya ya, dia akan tertarik otomatis ya apa yang ada di kita. Maka saya akan bilang dan saya akan mendorong untuk fokus kepada olahraga tradisional. Bahkan olahraga tradisional itu kan sekarang di bidang saya, di bidang olahraga, ini memang banyak sekali orang-orang yang concern dan di prodi saya itu sudah ada MK permainan tradisional, meskipun MK ini masih MK pilihan kayak gitu. Jadi bukan wajib, tetapi banyak juga anak-anak yang dia tertarik kayak gitu, Mas Ridwan. Dan saya kira kalau kita bicaranya permainan tradisional, apa sih yang membedakan, apa yang menjadi standar? Tadi Mas Ridwan tanyanya begitu, yang menjadi standar untuk memilih topik olahraga mana. Nah, kalau kita bilang standar, kalau bicaranya olahraga prestasi, ya, dia ada standar sendiri dan dia punya peraturan baku yang tidak bisa dirubah kayak gitu. Tetapi kalau kita bicaranya permainan tradisional atau olahraga rekreasi, ya, yang mana permainan tradisional ada di dalamnya, peraturan-peraturan yang ada pada olahraga rekreasi, permainan tradisional termasuk ini fleksibel. Jadi entah itu dimainkan di Jawa Barat atau mungkin dimainkan di Jawa Timur begitu, meskipun bentuknya sama, tetapi ada beberapa peraturan yang mungkin dirubah kayak gitu, adjustable. Jawabannya gitu. Jadi saya kira untuk permainan tradisional sangat fleksibel dan sangat bisa untuk dimasukkan menjadi topik di kebipaan, Mas Ridwan. Menyambung tadi Mas Ali, mumpung ini membahas tentang permainan tradisional ya, dan itu ternyata saya baru tahu itu menjadi bagian dari di ilmu keolahragaan ya, artinya menjadi mata kuliah ya. Nah, setahu kita lah, saya terutama, selama ini permainan tradisional taunya ya engklek, dakon, ya cuman gitu-gitu doang, artinya sesuatu yang mengeluarkan keringat gitu, meskipun ada gobak sodor, ada permainan yang lain gitu. Adakah permainan-permainan yang digabungkan dengan keolahragaan? Mungkin nanti yang bisa menjawab pertanyaan Mas Ridwan juga gitu. Selain yang pada umumnya lah, itu apa aja? Ulangi lagi, dalam arti ke aktivitas fisiknya begitu, Mbak Wai? Iya. Atau memang permainan tradisional tidak harus dengan permainan fisik? Ya, itu jawabannya. Karena memang sebenarnya kalau kita merujuk ke aktivitas fisik, ya, ini aktivitas fisik itu kan tidak hanya olahraga. Olahraga hanya satu bagian daripada aktivitas fisik. Kayak gitu. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan, yang kita lakukan ya, saling edukasi, saling memberi informasi, ini juga salah satu aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu kan didefinisikan sebagai gerakan apapun yang dilakukan oleh kita, yang mana otot rangka kita itu dia mengkonsumsi energi. Nah, salah satunya adalah aktivitas fisik sehari-hari, salah duanya adalah bermain, ya, bermain yaitu bisa permainan tradisional atau dia berlatih fisik gitu. Berlatih fisik kan tidak sama dengan olahraga. Ya, berlatih fisik tidak sama dengan berolahraga. Contoh kayak Mas Ridwan main ke lapangan, ikut tarkam. That is not sport. That is a games kayak gitu. Karena di tarkam itu tidak ada peraturan yang baku dan tujuannya hanya kesehatan dan having fun untuk stress management. Tetapi kalau kita konteksnya olahraga, maka ada peraturan-peraturan baku yang tidak bisa kita kemudian ignore atau tidak bisa kita ya udahlah nggak ada ini nggak apa-apa. Nah itu masuknya bukan olahraga lagi, tetapi masuknya ke permainan. Gitu. Oh ya. Soalnya gini Mas Ali, ada mahasiswa saya yang mengambil topik skripsi yang pipanya ya mungkin sama dengan Mas Ridwan, muatannya itu permainan tradisional. Tapi dia sudah ambil sampel di Thailand karena memang awalnya dia magang di Thailand. Nah, selama ini yang dia hadirkan di dalam muatan
permainan tradisional yang ada di skripsinya ya tidak lain tidak bukan ya hanya yang pada umumnya gitu loh. Dakon, kemudian engklek, gobak sodor, semacam itu. Tetapi kalau ternyata mendengar dari paparan Mas Ali tadi, saya masih ingat, jadi saya flashback di masa kecil saya, main ini ya, karet gelang itu yang digabung-gabung, kemudian ada 2 orang. Loncat tali? Loncat tali, oke. Loncat tali atau udeng namanya, nggak tahu sih bahasanya Semarang. Udeng itu sendiri yang kita kayak berdiri terus, ya mungkin itu olahraga sih, bukan olahraga ya. Model skipping ya, skipping ya. Loncat-loncat itu loh Mas, loncat-loncat nanti kita bisa pakai karet tali itu gitu. Saya masih ingat waktu kecil yang kayak gitu-gitu sih. Nah, itu berarti kalau nanti menjadi muatan ternyata itu kategori permainan, berarti Mas Ridwan tuh atau nanti saya juga akan merevisi bahwa next misalnya ada adik-adik atau teman-teman yang mengambil topik skripsi tentang permainan tradisional nggak hanya pada itu doang gitu loh. Ya, Mbak Wati, sebenarnya sebelum ada pandemi gitu ya, kebetulan kan saya ada kolega yang dari Malaysia, ada kolega yang dari Thailand, dan kita tahu kalau ASEAN itu kita berbagi kultur yang hampir sama. Betul. Kayak itu. Meskipun kemudian namanya beda-beda kan Mas Ridwan ya. Ya betul. Dan itu saya sempat kontak sama kolega saya, dalam arti dia yang ada di Malaysia, dia yang ada di Filipina, bahkan ya ada di Filipina, Singapura, dan Thailand. Saya tuh ada sempat berencana untuk mengidentifikasi permainan ini di sana namanya tuh apa, permainan ini tuh di sana namanya apa, dan ini topik ini udah ini dan topik ini skripsi ini bukan regulasi ya, apa peraturannya itu apa kayak gitu Mbak. Cuma memang ya itu mungkin gara-gara ini ya terdampak pandemi juga, jadi saya sempat ngedown, akhirnya saya baru ambil yang ada di Indonesia gitu, jadi hanya melihat persepsi aja kayak gitu, belum ada adaptasi untuk mengeksekusi tujuan tadi begitu. Ya nanti next project we collaboration to write book. Ya itu Mas Ridwan sudah terjawabkah pertanyaannya kepada Mas Ali? Iya boleh, tapi nanti lagi deh kalau memang ada kesempatan nanya boleh. Oke. Mas Iflahul Amal nanti ya, ini saya lanjutkan dulu untuk perbincangan, siapa tahu nanti tergagas ide lagi. Baik, lanjut untuk pertanyaan berikutnya kepada Mas Ali. Seolah-olah ini kayak sidang ya, tapi enggak lah, ini kita ngobrol aja. Mas Ali, ini pengalaman Mas Ali kan tadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan atau kompetisi khususnya untuk bidang keolahragaan. Nah, ketika atlet sama atlet bertemu tuh, atlet Indonesia bertemu sama atlet dari Eropa ataupun dari Cina gitu. Kira-kira mereka ngobrol nggak sih? Ini kita kepo gitu. Mereka ngobrol atau pelatihnya yang ngobrol gitu. Nah kalau mereka ngobrol kira-kira pakai bahasa apa gitu? Apakah ada campur kode atau ada semacam kalau saya tadi baca di ASI waktu itu pengalaman di FIFA World Cup tahun 2002 di Korea Selatan. Nah, itu kan menjadi problem pada saat banyak atlet pergi ke sana. Ternyata tidak semua bisa berbahasa Inggris. Atlet mungkin bisa berbahasa Inggris, tapi orang-orang yang ada di Korsel itu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, akhirnya pemerintah Korea Selatan itu membuat namanya BBB, yang itu semacam aplikasi untuk menerjemahkan. Jadi para atlet itu dibawain satu-satu tuh di telinganya. Ketika ada inform yang itu dari pihak Korea Selatannya itu menggunakan bahasa Koreanya, itu orang-orang dari Eropa, termasuk kita atau orang Indonesia juga langsung nangkep. Nah, itu apakah ada semacam alat yang seperti itu di tiap pemerintah, di tiap negara, atau hanya memang karena Korea Selatan canggih aja di situ? Apakah itu akan sama ketika kemarin di ASEAN Games kayak gitu? Well, it is complicated to answer kayak gitu ya. Jadi Mbak Wati juga yang dari Maroko sampai ke mana, sampai ke Filipina juga sudah pernah berkunjung. Setuju nggak kalau saya bilang begini, bahwa penutur asing yang dia kategorinya ASEAN atau Asia, mereka lebih cenderung
malu. Ya, ketimbang penutur asing yang dari luar ASEAN atau Asia, mungkin dari Europe, mungkin dari apalagi United States, mereka lebih agresif untuk berani bertanya dan lain sebagainya. Jadi itu terjadi juga kepada atlet. Dan apalagi kalau notabene mereka ke situ untuk bertanding, kalau atlet satu dengan atlet yang lainnya masih dalam satu kontingen, saya kira mereka akan komunikasi. Tetapi kalau dia rival, saya kira komunikasi jarang, mungkin setelah pertandingan baru komunikasi. Karena tense atau ya mana ya, suasana bertandingnya itu kan dia masih rival saya, meskipun setelah itu ya it's alright kayak gitu ya, semuanya jadi kawan. Dan untuk menjawab yang tadi apa namanya yang Mbak Wati pernah baca di Korea Selatan, saya Korea Utara atau Korea Selatan? Korea Selatan. Korea Selatan. Saya akan bilang it depends on the country kayak gitu ya, tergantung daripada negara kecanggihan teknologinya. Karena kebetulan di tahun 2018 juga saya ditugasi Budekan untuk menjadi pemandu daripada kontingen Laos. Jadi Kementerian X begitu ya, dia tidak memiliki device yang sangat bagus seperti yang tadi. Jadi tenaga LO ya atau pemandu itu masih digunakan di tahun 2018 dan saya ikut jadi pemandu di situ untuk kontingen Laos. Saya kira kalau kemudian apakah BIPA bisa nggak ya kayak gitu? Saya kira apalagi kita itu terkenal orangnya ramah gitu dan sangat hangat, entah itu dengan senyuman dan entah itu dengan gurauan, bahkan makanannya pun meskipun mungkin kalau para bule-bule makan pertama perutnya pada sakit gitu, tapi kemudian cenderung menyukainya gitu. Jadi saya kira untuk BIPA masih potensinya masih besar, Mbak Wati. Apalagi kalau bicara tentang olahraga dan saya akan bilang terutama di pencak silat gitu ya. Kalau pencak silat, andai saja pencak silat kemudian bisa masuk ke dalam salah satu daftar olahraga yang ada di Olimpiade, ini tentu sudah jelas mendunia kayak gitu. Waktu pengalaman menjadi LO untuk mendampingi ya dari Laos itu komunikasinya pakai bahasa apa, Mas? Saya pakai bahasa Inggris saja. Ini mohon maaf, tetapi memang yang dari Laos mereka memang kurang begitu, Mbak Wati. Jadi Ya. dia kan hampir kayak Thailand gitu ya. Memang tetanggaan dan jenis ini Mas Ali, jenis dari rumpun. Jadi Thailand, kemudian Laos, Kamboja. Ya itu memang mirip ya, dalam arti dia tidak menjadi satu dalam Austronesia seperti kita bahasa Melayu gitu. Betul. Jadi pakai bahasa apa? Saya pakai bahasa Inggris dengan apa kecepatan yang saya kurangi 5 kali lipat, itu saya masih ada yang miss sometimes, Mbak Wati. Dan bahasa Indonesia di sela-sela paling saya ajari kayak terima kasih gitu. Itu yang sangat dasar ya. Dasarkan terima kasih dan minta maaf gitu kan. Artinya sebetulnya potensi ya kita entah itu membuat buku panduan ataupun buku semacam vocabulary yang khusus untuk bidang keolahragaan, baik itu hanya sekadar mengenalkan kosakata yang berkaitan pada kompetisi. Artinya itu kan masih banyak peluang. Nah ini adik-adik teman-teman yang memang berkecimpung di situ, saya pikir ada peluang luar biasa. Jadi bagaimana kita itu ya jangan gini, seperti ASEAN Games kemarin itu kan banyak negara-negara yang masuk ke kita kan, banyak atlet-atlet dari negara-negara lain. Oke, international language kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi ini kasustik yang tadi dilakukan atau dialami oleh Pak Ali, Mas Ali, ternyata bahasa Inggris tidak bisa digunakan untuk kategori negara-negara yang memang di rumpun mereka itu bukan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, itulah yang kemudian potensi BIPA itu muncul. Nah, selama ini mungkin Mas Ridwan ya, Badan Bahasa pun juga nggak menjamah ke situ. Belum menjamah konteks buku panduan maupun khusus buku yang secara
keseluruhan itu membahas tentang olahraga gitu. Meskipun saya ditunjukkan sebelum ASEAN Games tahun 2018 itu Badan Bahasa membuat buku 7 Day, jadi 7 hari bertahan hidup di Indonesia. Ini saya lagi buka bukunya, diterbitkan 2014. Ya, artinya itu memang prepare untuk ASEAN Games karena Ya. 2017-18 saya membuat buku Vietnam Indonesia, saya hampir mengacu ke situ. Yang Ya. membedakan kalau yang Vietnam Indonesia itu saya melakukan untuk seperti buku guidebook ya. Tapi kalau yang itu kan hanya semacam pengenalan untuk survive gitu loh. Iya. Tapi itu pun belum menjamah ke khusus kosakata keolahragaan. Artinya ini berpeluang ya Mas Ali ya, kalau misalnya ada kolaps olahraga dengan bahasa Indonesia khusus untuk vocabulary-nya itu sangat berpeluang ya. Saya kira ya Mbak. Jadi kalau kita sempat buka gitu ya di browser, terutama SEA Games. SEA Games Ya. itu kan harusnya tahun ini 2021 itu diselenggarakan di Vietnam yang tadi Mbak Wati bilang. Namun karena COVID dan lain sebagainya, SEA Games ini ada kemungkinan diundur untuk tahun depan 2022 dan saya belum cek lagi daftar olahraga yang masuk ada di situ. Kalau kemudian pencaksilat muncul di SEA Games tahun depan di Vietnam, saya kira itu kesempatan ya buat kita untuk mempromosikan bahasa Indonesia untuk penutur asing, terutama ya kontesnya di pencaksilat dulu. Syukur-syukur kalau kemudian yang lain ini apa tertarik kayak gitu kan, ya itu bonus. Atau setidaknya ketika kita jadi tuan rumah ya, kayak kemarin kan. Betul. Itu kan harus banget karena ibaratnya banyak orang yang masuk ke Indonesia gitu loh. Mereka kan pasti juga nggak cuman sekadar datang, tanding, pulang kan nggak mungkin kan. Pasti harus ada komunikasi dengan LO, dengan Mas Ali, harus komunikasi misalnya dengan para panitia yang itu pasti orang Panitia, Indonesia kan, dan tidak semua, mohon maaf, panitia bisa berbahasa Inggris atau atlet sendiri yang tidak bisa berbahasa Inggris. Mungkin dia jago olahraga tertentu, tapi nol di bahasa Inggris. Kan mungkin banyak gitu kan. Nah, sama-sama belajar, kenapa nggak kita minta belajar bahasa kita aja, wong kita toh jadi tuan rumah gitu loh. Ya kan? Jadi ini mungkin bisa next plan kalau kita jadi tuan rumah, 1 year before, kita itu semacam udah kayak nyiapin aplikasi atau buku lah yang kita kasih ke para atlet-atlet yang ada di luar negeri supaya mereka belajar gitu loh untuk preparation datang. Mbak Wati harus jadi penggagasnya ini dari UNS nih, dari UNES ya. Wajib ini UNES nih. Mbak Wati, kalau saya bilang mungkin kalau memang basicnya adalah buku, cuma kan di zaman digitalisasi sekarang ini. Buku sih, maybe aplikasi sih, platform semacam Udah aplikasi bukan aja. buku lagi, Iya. buku lagi, harus audio. Atau mungkin ini channel sendiri yang kemudian bahasa keseharian untuk para atlet selama 1 minggu di sana kayak gitu. Itu kan bisa menjadi salah satu topik yang dikaji itu ya. Nah, kalau kosakata olahraga yang tidak familiar bagi kita yang non ilmu keolahragaan itu ada apa, Mas? Aduh banyak ya. Jadi kayak tadi deh di awal faal, Mbak Wati. Oh ya, betul itu ya, belum dijelaskan itu, betul. Faal itu fisiologi ya. Kalau di Indonesia fisiologi juga iya sih. Cuma memang faal itu lebih ke kedokteran saya bilang. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tubuh kita itu bekerja dan kita bertahan hidup. Itu salah satu contohnya. Kalau contoh yang lain, karena kebetulan di olahraga itu kita lebih kebanyakan menggunakan istilah Latin juga, Mbak Wati. Jadi istilah Latin yang kemudian ada disadur, ada beberapa disadur di kita, dan ada istilah Latin yang memang dia tetap seperti itu. Berarti kan sebetulnya gini Mas, di setiap disiplin ilmu kan pasti punya kosakata yang itu bisa jadi sinonim, hanya kan tidak bisa
gunakan pada konteks yang sama semua. Katakanlah begini, kalau di kedokteran itu ada kata amputasi. Amputasi itu kan kalau saya menerangkan di teman-teman MKU ya, itu kan sebetulnya sama-sama memotong bagian anggota tubuh kan. Tapi kan itu tidak bisa kita terapkan ketika kata amputasi itu kita sampaikan apa adanya di kedokteran. Jadi ada dokter tuh yang tiba-tiba ngomong sama pasiennya, Bapak mohon maaf ya, besok putra Bapak akan kami lakukan pemotongan pada kakinya gitu. Apakah akan seperti itu? Apa ada kata amputasi? Nah makanya ada kata amputasi. Itu pun tidak bisa digunakan di kuliner. Ketika para chef sedang memotong ayam, kemudian ada tim eksekutornya, ayo cepat itu ayam-ayamnya segera diamputasi gitu. Kan tidak bisa. Oh, oke. Padahal kan ada sinonim-sinonim. Nah, apakah sebetulnya kalau Faal tadi ahli kebugaran, artinya bisa apakah dengan kata bugar itu bersinonim hanya karena penempatan konteksnya atau bagaimana? Well, kalau Faal itu memang konteks dan dalam arti konteks kayak tadi Mbak Wati menjelaskan ya, berarti semuanya bisa dipakai. Jujur, I have no idea. Which is mean saya enggak tahu. Tapi sebenarnya ini menjadi penelitian untuk adik-adik atau teman-teman yang sedang meneliti kebahasaan, karena mungkin saya sebagai pelaku di dunia olahraga kata itu biasa saya gunakan salah, tetapi belum tentu kemudian ketika saya gunakan di depan Mbak Wati atau saya gunakan sama Mas Ridwan gitu, nanti Mbak Wati sama Mas Ridwan bingung. Nah, ini jujur saya belum melakukan itu dan saya belum tahu, Mbak. Ya kayak inilah, apa sih pemanasan ya? Pemanasan itu kan berarti foreplay ya. Foreplay ya. Nah, tapi kan juga akan bermakna ganda ketika kita menggunakan kata foreplay tidak pada tempatnya gitu loh. Nah, ini yang senyum-senyum pasti tahu itu. Mas Ridwan ya. Jadi apakah kita ketika olahraga menggunakan kata yang benar warming up, Bu. Oh, warming up. Lah foreplay itu apa? Nah, inilah yang beda lagi itu. Nanti Mas Ridwan yang jelasin itu. Tapi artinya pemanasan kan? Ya. Artinya dengan gimana? Dalam arti kalau saya sih ketika Mbak Wati bilang foreplay memang iya, cuma saya paham artinya, tetapi maksudnya ketika di olahraga pun ya mungkin ada sebagian tahu, cuma memang kayak tadi Pak Yus mungkin sempat menyampaikan gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya, karena let's do warming up. Oke. Iya kayak gitulah. Artinya ya itu tadi ya, artinya sesuai dengan konteks ya. Sama-sama meskipun kita yang orang non keolahragaan itu mengira bahwa itu adalah satu meaning gitu, satu arti. Tapi ternyata tidak ketika ditempatkan tidak pada yang semestinya, begitu ya Mas Ali ya? Betul. Oke, ini menarik sekali ya, dan perbincangan ini ternyata ini dapat ilmu baru, betul. Saya serius ini dapat materi yang luar biasa, dan ini tentu teman-teman yang hadir di sini akan makin menumbuhkan bahwa BIPA itu tidak lagi sebagai the difference untuk sesuatu yang berbeda, tetapi ternyata bisa saling mengintegrasi untuk bergabung ke beberapa atau berbagai disiplin ilmu. Oke, lanjut ke pertanyaan dari pemirsa ya, Mas Ali ya. Ini ada Mas Amal ya, nanti Mbak Meli setelah ini ya. Oke, silakan Mas Amal, bisa dibuka mikrofon dan juga videonya. Baik Bu Wati. Videonya dong, kameranya dibuka dong biar Pak Ali tahu tuh wajahmu. Baru masak Bu, baru mau makan. Bu. Ya, oke, gimana? Izin bertanya pada Pak Ali. Saya ingin bertanya, semisal ada perhelatan SEA Games atau Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia, apakah peserta atau atlet yang mengikuti perhelatan tersebut yang berasal dari luar Indonesia itu mendapatkan pembelajaran tersendiri atas bahasa Indonesia, dan memang kalau memang belum ada, apakah seharusnya itu diadakan, dan baiknya bagaimana, atau sebelum beberapa bulan sebelum perhelatan itu diadakan
adakan pembelajaran bahasa Indonesia dulu, ya dasar-dasarnya aja lah Pak, atau mungkin seperti apa, dan baiknya bagaimana untuk memudahkan komunikasi, seperti itu Pak. Oke, langsung dijawab. Ini calon menteri olahraga ini. Nanti Well, ketemunya baik. sama atas pendidikan ya. Silakan. Baik, ini tadi Mas Amal ya. Pertanyaannya cukup menarik karena sebenarnya pertanyaan Mas Amal ini kalau saya bilang bisa terurai kalau ada integrasi kerjasama yang bagus antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Olahraga. Jadi kalau pertanyaannya adalah satu, apakah mereka yang atlet-atlet kontingen dari luar Indonesia ini dibekali kebahasaan? Saya kira tidak, karena memang mereka goalnya adalah dapat medali dulu kayak gitu kan. Jadi fokusnya untuk pencapaian prestasi dulu. Terus bagaimana kalau di Indonesia? Nah, tadi saya sempat share kalau saya juga pernah jadi pendamping kontingen untuk negara Laos. Jadi saya kira sih kalau eventnya masih diselenggarakan di negara kita ini, LO atau pendampingan yang disediakan oleh panitia itu tetap masih ada. Nah makanya kemudian tadi saya bilang harus ada integrasi kerjasama yang bagus antara Kementerian Pariwisata dan Indonesia. Maka siapa yang dibekali? Harusnya LO-nya. Karena LO ini sebagai agen untuk mengenalkan BIPA atau mengenalkan bahasa Indonesia kepada atlet-atletnya. Karena begini loh Mas Amal, LO ini sebenarnya orang yang paling dekat dengan kontingen. Karena contoh Mas Amal ini ditugasi untuk menjadi LO negara Malaysia. Ya, jadi Mas Amal ini sebelum mereka turun dari Kamal Hotel, itu Mas Amal harus siap ready ada di lobi hotel. Nungguin mereka makan dan harus mendampingi, intinya tetapi bukan menjadi pembawa tas ya, dalam arti mendampingi itu bagaimana sih, apa yang perlu dibantu kayak gitu. Jadi ini juga saya yang membawa tas ini memang edukasi terhadap orang-orang kita. Memang basically orang Indonesia itu terlalu baik Mbak Wati. Jadi yang harusnya mendampingi aja bahkan tas aja dibawain kayak gitu. Come on, you don't need to do that kayak gitu kan. Didampingi aja. Nah, maka saya bilang itu yang harus dibekali adalah LO-nya. Jadi mungkin tidak hanya technical meeting, tetapi ada pelatihan LO lah seminggu untuk memberikan dasar-dasar kebahasaan Indonesia supaya ya atlet yang dia dampingi itu juga mengenal. Dan saya kira ketika atletnya bisa berkomunikasi dan beli dengan bahasa Indonesia, saya kira akan membawa memori ke atlet itu sendiri, dan itu akan menjadi kenangan yang mana kita sebenarnya investasi jangka panjang kayak gitu kan. Jadi saya masih ingat ke pasar Johar, contoh beli sepatunya ditawar bahkan sampai harga 50% yang dari harga sebelumnya. Itu memorable banget loh Mas Amal. Jadi itu sih yang bisa saya jawab begitu Mbak Wati. Ya. Terima kasih ya Mas. Intinya ini juga bisa menjadi satu topik ya, bahwa para LO itu mendapat semacam TOT yang selain tentang bahasa Indonesia, saya juga berpikir ada culture-nya ataupun wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu yang juga penting diberikan. Jadi selama memandu kan sambil menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia kan, tentu Betul. juga harus diberi batasan. Ibaratnya LO itu sebenci apapun atau ketidaksukaan dengan Indonesia, don't say tentang kejelekan Indonesia lah begitu kan. Betul. Itu yang juga saya sampaikan ke para pengajar BIPA Mas Ali. Jadi ya, bagaimanapun kita melihat fenomena yang ada di negara kita sendiri, please when we teach bahasa Indonesia ya actually ya kita tetap tidak boleh menjelekkan negara kita sendiri itu. Oke, itu Mas Amal ya. Terima kasih. Lalu next Mbak Meli, silakan. Wow, iki saya bacakan Mas. Ya. Mas, nah, ini saya nadanya Meli ya. Mas, saya mau nanya, tapi sebelumnya mohon maaf Mas Ali dan Bu Wati karena saya tidak
mengaktifkan kamera. Soalnya wifi kos lagi ganggu, jadi bakal live sendiri kalau saya aktifkan. Oke. Untuk peluang karirnya sendiri, Bipa dari latar belakang keolahragaan bisa mengisi karir seperti apa, Kak? Kak atau Mas ini? Atau boleh direkomendasikan peluang kegiatan internasional seperti forum atau deklarasi yang bisa menunjang portofolio Bipa, Kak. Terima kasih. Kembali kasih. Ini Well, Putri, Meli itu Putri apa? Zengro? Yang apa sih? Apa? Genre. Genre. Oke, untuk peluang karir Bipa sendiri dengan latar belakang keolahragaan. Dalam arti berarti fokusnya di Bipa tetapi subfokusnya di keolahragaan begitu ya. Kalau saya bilang bahkan Menteri Pemuda dan Olahraganya kita itu beliau dari dasar Grand Keolahragaan Nasional itu sudah mencoba menggaungkan bahwa olahraga adalah faktor primer selain daripada makanan dan obat-obatan. Jadi olahraga itu masuk ke dalam infrastruktur manusia karena ya manusia sehat itu kita tahu sendiri bahwa COVID itu belum ada obatnya. Obatnya hanya dari makanan dan stay healthy ya berolahraga ya. Kemudian kalau medical itu ya some diseases yes they are some medical for the diseases. Tapi pada poinnya kalau orang berolahraga kan jadi sehat dan jadi kalau sehat aktivitas apapun bisa dilakukan. Nah berikutnya kalau berbicara tentang sub fokus atau subpakar kebipaan di olahraga, Meli, bahwa event olahraga itu sangat banyak dan volunteerism yang dibutuhkan event-event olahraga baik internasional yang ada di luar maupun internasional yang ada di dalam itu juga banyak sekali. Kebetulan FIK itu dari 2015 kalau tidak salah itu kerjasama dengan Mesastila Mel, dan Mesastila ini annually atau dalam 1 tahun selalu menyelenggarakan ultramaraton. Ultramaraton itu lari sampai 1000 km lebih. Dan kalau orang Indonesia itu nggak ada yang mau. Kalau orang luar negeri itu banyak sekali dia yang datang kayak gitu ya dan join event itu karena memang ada beberapa orang yang menemukan keasikan, menemukan kesukaan di event-event yang menantang seperti itu. Dan saya kira dari situ juga di Mesastila sih sering kontak budekan kami Mbak Wati untuk kirim mahasiswa menjadi LO kayak gitu. Nah, ini tentu kalau jadi LO juga saya kira ada salah satu mahasiswa saya yang pernah jadi LO-nya Mesastila, Yazid ada di sini. Yazid bisa ngerespon Pak Ali enggak ya? Jadi saya yakin LO di event ultramaraton yang base-nya internasional itu meskipun volunteer, LO volunteer tidak mungkin hanya ya volunteer dapat makan, dapat transport, dapat apa, tetapi ya pasti ya adalah tambahan. Kalau istilah orang Jawa kan jenangnya begitu ya Mbak Wati. Betul. Gitu. Golek jeneng dulu ya. Ya. Apakah itu yang sama dengan Mas Ali di Denmark? Oke, jadi kalau di Denmark sendiri, nah ini sebenarnya bisa kita tiru Mbak Wati. Di Denmark sendiri saya kebetulan 2018 itu ambil short course kepakaran di fitness and health. Jadi kalau di Indonesia konversinya ya ilmu faal kayak gitu. Jadi mengapa bisa sampai sana? Usut punya usut memang Denmark itu college yang saya belajar di situ itu adalah NGO, non-governmental organization yang dia memang menyediakan banyak sekali scholarship terutama untuk international student yang memang basicnya pertama olahraga. Tetapi di sana kami juga diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah bahasa Denmark. Dan
Ya, dan di sana selain bahasa Denmark, karena goalnya itu kan apa tadi, youth leader atau pemimpin muda begitu ya. Dan di situ ada mata kuliah, saya lupa istilahnya, kayak intercultural studies. Jadi kultur-kultur dari berbagai macam negara. Surprisingly Mbak Wati, mungkin ini bisa menjadi tolak ukur kita juga di kebahasaan Indonesia, bahwa Amerika Latin itu kulturnya dekat dengan kita loh. Jadi saya sempat kaget dan ini benar. Waktu intercultural study itu teman saya yang dari Brasil, dia bawa kue yang mirip dengan mungkin istilah namanya gepak kali ya Mbak Wati, yang dia dari kelapa, kemudian dibikin bulat-bulat. Di Jogja itu ada yang warna-warni itu loh. Oh, yang kayak di Jogja Jadi itu ya? Kayak Jogja itu ya? Geplak namanya ya? Itu teman saya yang dari Brasil bawa, dan singkong juga mereka bawa. Saya juga, ini beneran, ini bukan dari negara saya toh kayak gitu. Loh enggak, ini ada di sana kayak gitu. Nah, makanya saya bilang mungkin ini menjadi tolak ukur kita ke Latin Amerika untuk mengenalkan BIPA ini, dan adat dari kita itu cara bercanda, cara komunikasi itu jujur saya lebih nyaman ke teman-teman Latin ketimbang teman-teman yang Eropa, karena mereka ya lebih sablak istilahnya ya, lebih terbuka gitu. Oke. Termasuk Suriname itu ya, termasuk Amerika itu ya? Suriname, maksudnya mana ya? Suriname itu Amerika toh? Saya perlu cek geografi saya, Mbak Wati. Sepertinya iya. Dan Latin ya, dia masuknya Latin ya. Dan itu kan memang jebolannya orang-orang Jawa yang hijrah ke sana. Apakah itu ada pengaruhnya? Apakah itu ada pengaruh kemudian makanannya juga mengarah pada sekitar mereka gitu loh. Soalnya Suriname itu benar-benar Indonesia banget di sana memang. Bahkan bisanya bahasa Jawa kan, Mbak Wati? Iya, memang banyak hijrah itu yang dulu dibawa oleh Belanda ketika waktu itu menjajah Indonesia. Nah, nanti nggak tahu sih, nanti kita akan mendiskusikan mungkin next topik ya. Itu Mbak Meli, apakah sudah terjawab dari Kakak Ali? Sudah. Oke, thank you, sama-sama. The next question, my boss, please, Bapak. Monggo, Pak. Terima kasih, Bu Wati. Selamat malam, Kakak Ali. Selamat malam, Kak Yus. Diteruskan, nanti langsung dijawab ya, masalah aku mau ke toilet dulu. Siap. Mas Ali, siap, jadi ada istilah permainan tradisional. Sama yang belum diungkap sebenarnya olahraga tradisional. Mungkin teman-teman BIPA ya bisa barangkali harus membedakan permainan tradisional apakah sama dengan olahraga tradisional. Kalau yang olahraga tradisional Indonesia, apa yang bisa diangkat seperti tadi Mas Ridwan katakan atau Mas Ridwan tanyakan? Selain pencaksilat, mungkin ada nama-nama olahraga tradisional yang levelnya di bawahnya pencaksilat tapi bisa diangkat menjadi sebuah topik pembicaraan di dalam BIPA. Jadi kita sedikit membedakan permainan tradisional dengan olahraga tradisional. Barangkali itu mohon nanti dijawab yang pertama. Yang kedua, Mas Ali itu kan dulu pernah sekolah juga di Taiwan ya? Betul. Iya. Dan bidangnya juga bidang sport di sana ya? Ya. Pernah nggak di sana itu juga ditanyakan apa sih olahraga Indonesia yang bisa diperkenalkan di sana? Ini juga bagian dari duta kita sebenarnya. Nah, mungkin Mas Ali bisa cerita kadang yang aneh-aneh gitu. Saya kemarin ketika ketemu Yuchen itu, dia datang ke sini mau belajar badminton, ternyata Mas Ali nggak bisa badminton gitu. Bisanya cuma ya hanya sekadar bisa aja Pak Yus. Ya, jadi kalau jadi Yuchen suruh belajar ke jarum gitu aja misalnya kan. Siap. Ya, tapi tadi mengenai olahraga tradisional dengan permainan tradisional. Barangkali
yang tadi Bu Wati katakan seperti dakon dan sebagainya, mungkin kategorinya barangkali permainan tradisional. Nah, yang olahraga tradisional apa yang mungkin bisa diangkat setelah pencak silat? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Bu Wati. Siap, langsung saja dijawab. Siap. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat bagus dan bisa menjadi tolak ukur untuk pengembangan BIPA juga. Yang pertama, apakah ada olahraga lain selain daripada pencak silat? Jadi kalau istilah olahraga tradisional kebetulan di Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu tidak ada, Pak Yus, tapi adanya olahraga rekreasi. Dan kalau pencak silat, karena dia aturannya baku, kecuali pencak silat yang perform bukan untuk tanding ya, nah itu pencak silat dia masuknya olahraga prestasi. Sebenarnya kalau tadi saya mereview sedikit ya sejarah olahraga, sepak takraw ini masih menjadi ambigu asalnya dari mana, karena sepak takraw ini ada yang bilang dia asalnya dari Filipina, karena kebetulan Filipina juga bahasa Tagalog itu ya beberapa kata mirip banget dengan bahasa kita kayak gitu. Tetapi ada yang bilang dibawa dari Cina, tetapi namanya sepak takraw kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih sepak takraw adalah target kedua untuk olahraga prestasi setelah pencak silat untuk bisa dikembangkan menjadi topik dalam BIPA. Dan kalau untuk olahraga rekreasi, ya permainan apapun yang disebut permainan tradisional itu bisa masuk ke dalam olahraga rekreasi. Dan kalau untuk lebih detailnya lagi, memang sebenarnya sudah ada organisasinya Pak Yus, namanya Komite Olahraga Rekreasi dan Kormi, Rekreasi dan Olahraga Masyarakat Indonesia. Jadi tadinya Kormi itu dia federasi, Formi, tetapi dia menginginkan kesetaraan dengan KONI, karena KONI itu kan Komite Olahraga Nasional, dia memang fokusnya di prestasi dan sudah ada dari dulu banget, senior banget, dan dia fokusnya di prestasi. Nah, Kormi ini yang dia fokusnya di olahraga, rekreasi dan masyarakat gitu. Terus terima kasih Pak Yus. Dan yang kedua ini yang ketika saya belajar di Taiwan, kebetulan yang saya pelajari bukan bukan olahraga sosiologi ya, jadi olahraga kesehatan. Makanya saya tidak sempat ditanyakan itu, tetapi ketika saya melihat beraktivitas dan melihat apa yang orang-orang sana lakukan di kampus keolahragaan saya di sana, itu dia banyak yang melakukan lebih ke Tai Chi atau Kung Fu atau Chinese martial arts begitu Pak Yus. Cuma yang mengejutkan bagi saya itu ketika kalau di Jakarta komuter lain ya. Jadi kereta listrik itu di sepanjang kota Taiwan dari ujung utara sampai selatan itu ada yang namanya MRT. Dan di MRT situ ketika saya mau pulang di tahun 2014, yang unik itu Pak Yus, kayak leaflet panduan itu sudah ada yang berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi bahasa Cina jelas ada, bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia itu muncul 2014 waktu saya mau pulang ke Indonesia. Gitu. Jadi ya saya cukup bahagia gitu. Ternyata pemerintah Taiwan juga concern terhadap keberadaan Indonesia. Kan implementasi itu saya kira bukti nyata gitu ya Pak Yus, bahwa penerimaan mereka kepada kita itu bagus. Dihargai. Iya, dihargai. Ya, terima kasih Mas Ali. Oke, ya terima kasih Pak Yus. Ya, jadi kalau tadi saya simpulkan mengenai prestasi, pendidikan, dan rekreasi untuk cabang-cabang jenis keolahragaan itu berdasarkan aturan ya Mas? Iya. Berarti dan fokusnya gitu kan, fokus daripada pembangunan olahraga nasional. Artinya kan kalau nanti siapa tahu ada teman-teman kita yang
akan menguraikan BIPA dengan olahraga kan otomatis juga selain kita mengacu pada standarisasi BIPA, ternyata kan juga ada undang-undang SKN yang memang harus dibaca lebih ya. Ini Betul, mungkin betul. Aziz kan orang linguistik ya. Mungkin siapa tahu Aziz mungkin bisa mengembangkan dalam bentuk kebahasaan tadi, selain Aziz mengacu pada SKL 2017 BIPA, juga harus mengacu pada undang-undang SKN mana kategori yang olahraga prestasi, pendidikan maupun yang rekreasi. Sehingga kamu bisa memilih dan memilah vocabulary yang sekiranya itu bagian dari pengembangan kebahasaan Indonesia yang nanti akan dipelajari oleh orang asing begitu. Oke, itu saya lanjutkan berarti ke pertanyaan karena belum ada yang mengangkat tangannya dan kita sepakat maksimal 9.30 ya kita tutup ya. 9:30 kita tutup karena kalau kita ngopi nanti sampai malam itu nggak selesai-selesai. Ya, Mas Ali, ini mungkin juga ada pertanyaan yang saya mewakili dari teman-teman. Ini menggelitik karena memang kita basically bukan orang olahraga gitu. Nah, kita tahunya kan memang ada Olimpiade, SEA Games, Asian Games gitu. Nah, sebetulnya jenis-jenis kejuaraan di cabang olahraga itu apa aja sih gitu. Yang itu siapa tahu tuh nanti pada saat kita akan memetakan vocabulary-nya, kosakatanya, Aziz, kalau atletik kan tadi jelas ya, cabang-cabang olahraga yang masuk ke atletik itu apa aja. Iya. Tapi bisa jadi kita baginya itu berdasarkan jenis kejuaraan. Mungkin untuk porseni, untuk pon itu kan beda lagi kan, karena itu memang pure Indonesia. Beda lagi dengan SEA Games yang hanya lingkungannya atau Asian Games dengan lingkungannya dengan yang whole satu wilayah. Atau ada sendiri olahraga sepak bola, badminton, itu mungkin nama-namanya berbeda-beda. Nah itu apa aja Mas Ali? Well, baik, seru banget sebenarnya malam ini tuh seru banget. Saya akan jawab begini Mbak Wati. Sebenarnya kalau kita melihat dari jenis event olahraga yang terstruktur itu kan mulai tadi paling kecil itu ya porseni. Sekarang kalau saya tidak salah namanya diganti O2SN. Yeah. Kemudian Popda, dari Popda Porprov, dari Porprov ke PON. Dari PON kemudian bisa lanjut ke event-event internasional, belum Olimpiade ya, event-event internasional. Mungkin ada kayak tadi SEA Games, Asian Games, baru nanti beberapa event berkala lanjut ke Olimpiade paling ya perhelatan akbarnya olahraga. Nah, yang tadi saya sebutkan itu kalau kita telaah sebenarnya event-event olahraga yang berkala. Dia diselenggarakan tidak sembarangan waktu. Dia diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, kayak PON setiap 4 tahun sekali, kayak gitu. Kayak Olimpiade juga 4 tahun sekali, kayak gitu. Nah, itu event satu yang modelnya skala waktu, dan dia ketika ada pengunduran pun maka komite-komite di seluruh dunia harus rapat terlebih dahulu. Kemudian ada event mandiri. Ya, event mandiri itu diselenggarakan oleh siapa saja boleh, ya oleh siapa saja boleh sesuai dengan kaidah-kaidah dan mungkin standarisasi minimal yang dia penuhi bisa melaksanakan itu diselenggarakan siapapun boleh, dan itu satu boleh multi cabur ya, jadi beberapa cabur. Satu lagi boleh spesifik, contoh kayak World Cup pencak silat kayak gitu. Jadi memang hanya spesifik di satu cabang olahraga sendiri. Mungkin dari pengkategorian event olahraga ini kita bisa kemudian melihat detail dan mau fokusnya ke sub yang mana. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya Mbak Wati? Pertanyaan keduanya ini ketika pembagian jenis itu loh Mas. Jadi seperti porseni, Popda, Popprov itu kan yang tadi dikategorikan sampai ke PON itu kan milik Indonesia kan. Ya. Apakah cabang-cabang olahraganya itu juga hanya fokus pada cabang-cabang Indonesia pada umumnya atau memang sampai ke regu gitu loh? Yang nama-namanya itu sampai internasional Mas. Jadi jenis olahraganya apakah berbeda otomatis dengan SEA Games, Asian Games kayak gitu? Oke.
Karena tergantung ya, saya akan bilang tergantung negara penyelenggara kayak gitu Mbak Wati. Jadi biasanya dia yang menjadi tuan rumah kan dia akan melihat peta kekuatan, karena ya ini yang kemudian ada bidang ilmu lagi yang namanya sport and politics kayak gitu, karena memang ada campur tangan kepentingan lain kayak gitu, karena memang ya kan yang menjadi tuan rumah nggak mungkin dong dia kemudian menerima, ya wis kalau saya nggak dapat medali sama sekali ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu nggak mungkin banget. Itu nggak mungkin banget. Jadi siapa tuan rumahnya dia pasti akan melihat kekuatannya dia di mana, dan otomatis dia akan apa namanya menyelenggarakan olahraga-olahraga yang mana memunculkan olahraga yang mana dia berpeluang mendapat medali. Contoh Mbak Wati, SEA Games 2017 yang diselenggarakan di Malaysia, itu pencaksilat ada. Tetapi SEA Games 2019 yang diselenggarakan di Filipina, itu pencaksilat tidak ada. Nah, SEA Games yang harusnya diselenggarakan 2021 ini di Vietnam, nah ini saya tadi lihat belum dapat ini list olahraganya, belum sempat kebaca. Nah, mudah-mudahan ada kayak gitu. Jadi ya asumsi tebakan saya ya, hipotesis saya itu ketika Filipina mendelet pencaksilat dari daftar olahraga yang dipertandingkan, itu bisa jadi dia memang nggak berpeluang untuk mendapatkan medali gitu. Tetap ya, dimanapun politik always ya. Oke. And we're not talking about that. Yeah. Ya, kita tidak akan membicarakan itu karena memang itu di luar kendali kita. Nah, maybe the last question untuk yang Mas Ali sebelum nanti ada pertanyaan juga dari pemirsa. Nah, last questionnya adalah ketika kami tahu, of course saya bahwa Mas Ali melanjutkan waktu studi itu di Taiwan. Nah, ketika di Taiwan meskipun yang diambil Mas Ali adalah sport, tetapi kan tidak menutup kemungkinan Mas Ali berangkat atas nama Indonesia. Yang secara otomatis posisi Mas Ali adalah menjadi seorang WNI yang sedang berada di Taiwan. Apakah selama kurun waktu itu ada ya someone atau beberapa orang yang menanyakan terkait dengan Indonesia, atau bahkan dengan jelas-jelas ingin belajar bahasa Indonesia, atau your initiation, inisiasi dari Mas Ali sendiri ingin mengenalkan, meskipun Mas Ali basically memang bukan orang BIPA, tetapi tetap kita tidak bisa mengkotak-kotakkan bahwa Mas Ali karena memang tadi bukan sekadar dari BIPA, tapi berangkat dari WNI. Nah, apakah ada yang tertarik dan untuk apa sih gitu loh? Secara Mas Ali kan sport gitu, atau ada orang yang Taiwan itu kan terkenal misalnya dengan olahraga juga gitu. Tujuannya apa? Well, ketika saya di Taiwan, Mbak Wati, kalau ditanya apakah ada inisiasi atau mereka approaching me by themselves, itu mix kayak gitu, mix. Karena ini jangan ditiru, tetapi memang ini yang saya alami. Ada idioms yang bilang begini, when you want to learn new language, then you need to start from bad words kayak gitu. Jadi kayak ngumpat kayak gitu. Jadi alasannya ini apa ya? Ini pernah saya alami banget Mbak Wati. Jadi saya juga waktu ke sana bekal bahasa Mandarin hanya sepatah, dua patah kata, tidak bisa kompleks kayak gitu, dan saya dikerjain oleh dosen saya kayak gitu. Jadi saya diajarin ngumpat, tapi yang mana artinya itu adalah nasi kotak kayak gitu. Jadi kalau saya lagi di ya istilahnya diguyoni gitu ya, atau ya bukan dibully tetapi diguyoni sama teman saya, terus dosen pembimbing saya itu, kamu sini saya ajari, kalau dia begitu kamu bisa katakan ini untuk dia, tetapi ternyata itu adalah artinya nasi kotak Mbak Wati ya. Wah ini bahaya gitu ya. Jadi memang ketika kita bisa bahasa Indonesia, kita minimal bisa satu bahasa lagi supaya kita tahu arti sebenarnya begitu. Jangan sampai kemudian miss. Kan kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia saja, saya kira jadi kurang balance kayak gitu. Dan berikutnya, kalau tidak ada yang tertarik,
saya kira Yunchen tidak akan datang ke Indonesia kayak gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang nanti kok berkesempatan ke luar negeri, jangan lupa bahwa kita di sana meskipun ya ada kepentingan pribadi, tetapi kita juga membawa banyak sekali tanggung jawab. Saya di sana sebagai alumni UNES, saya di sana sebagai orang Indonesia, saya di sana sebagai, mohon maaf ini, orang Jawa gitu kan, ya meskipun ya kan international behavior itu kan ya kalian tahu sendiri, tetapi ya yang menjadi penciri kita tidak boleh hilang kayak gitu, harus tetap ada. Jadi ada beberapa kesempatan Mbak Wati yang mana oke, saya ajari kamu bahasa jeleknya Taiwan, tapi kamu harus ajari saya bahasa jeleknya Indonesia kayak gitu. Jadi Bagus itu. ya, iya, jadi saya otomatis kan ini apa namanya istilah partner gitu ya, tukeran kayak gitu. Tetapi kalau apa namanya simple expression kayak ya sampai jumpa itu. Kalau selamat tinggal untuk orang Cina itu sangat susah, tetapi sampai jumpa itu buat mereka itu lebih familiar karena mirip dengan sanpai, junpai kayak gitu. Jadi kayak hampir ke bahasa sananya. Kemudian terima kasih itu mungkin ya kan kalau konteks yang benar kan terima kasih. Tetapi kalau untuk mereka makasih kayak gitu itu sudah cukup, oh bagus kayak gitu. Jadi kalau konteks saya ngajari teman-teman di luar negeri itu memang belum ke arah akademisi sih Mbak Wati. Jadi lebih ke survival language aja. Oke. But ya memang dengan intinya adalah siapapun kita dan apapun profesi kita, kalau sudah keluar negeri kan kita bukan lagi dosen bahasa Indonesia atau orang yang berkecimpung di bidang kebahasaan ya, tetapi memang kita terbawa atas nama Indonesia yang itu kita tetap harus menyampaikan. Hanya perbedaan pada pola saja ya Mas Ali ya. Dan Betul ini sekali. tentunya kami juga mengapresiasi karena Mas Ali berangkat dari sport, dari ilmu keolahragaan, tetapi juga membantu kami untuk mengabarkan bahasa Indonesia sampai ke Taiwan. Begitu juga dengan yang kami, kalau memang kita bisa collab bahwa ada beberapa cabang-cabang olahraga yang memang itu dihasilkan atau memang pure itu murni milik Indonesia, sebetulnya juga bisa menjadikan kami itu akan mengabarkan ke berbagai negara ketika kami mengajarkan bahasa Indonesia. Apalagi nanti seperti Pak Ridwan tadi, memasukkannya ke dalam beberapa buku-buku atau informasi-informasi yang jelas itu akan dipelajari oleh orang asing. Sehingga kita akan bisa mutualisme, menitipkan bahasa Indonesia kepada teman-teman dari ilmu keolahragaan, tapi pun juga menitipkan ilmu keolahragaan atau setidaknya menyebarkan, mengenalkan olahraga yang milik Indonesia untuk kami bawa sampai ke luar negeri. Dan itu ternyata memang sangat indah. Oke, barangkali sebelum saya meminta Mas Ali untuk close statement, adakah yang masih bertanya untuk teman-teman karena memang kita akan sepakat 9.30 sudah berakhir. Silakan satu pertanyaan, bisa satu penanya silakan. Any question? Kalau tidak ada, mungkin Mas Ridwan tadi masih ada satu pertanyaan ya yang mungkin belum. Aduh, makasih banyak. Silakan. Kesempatan lagi. Mas Ali, mau tanya satu aja kalau bisa jawabnya singkat. Ada yang tidak ya? Kalau saya kan terpikir tarian tradisional itu ada yang apa ya? Mix dengan traditional modern. Nah, di olahraga ada nggak ya? Yang maksudnya digabungkan antara tradisional dengan modern seperti itu. Ya, Mas Ridwan, sebenarnya kayak Zumba. Zumba itu adalah tarian kontemporer yang dia ciptakan dari Brazil, namanya Beto Perez. Dari Zumba juga sebenarnya saya sempat di otak saya itu begitu ya. Saya berpikir bahwa mengapa jogetan dangdut itu yang sangat ikonik, ada yang goyang gergaji, ada goyang patah-patah, ada goyang bor gitu kan.
itu bisa dikembangkan menjadi salah satu ciri dari negara kita juga. Saya kira sangat potensial, Mas Ridwan, dan cuma memang eksekusinya belum. Maybe ya, mungkin kita belum ketemu orang yang tepat aja. Tetapi saya yakin, lah sekarang kayak Zumba aja, wah mendunia, dan ketika orang mau menjadi instruktur Zumba harus ikut lisensinya, dan lisensi itu bayar, otomatis income generate untuk Beto Perez sebagai orang Brazil dan Brazil sebagai negara. Saya kira sih bisa, Mas. Padahal itu olahraga tradisionalnya Brazil awalnya ya, Mas Ali. Iya, ya apa folk activity kayak gitu, kayak orang, iya. Begitu. Kalau kita kan kalau kita itu yang sering terkenal dibawa keluar itu ini Mas, apa, poco-poco, tapi itu kan lagu ya. Mau mere, sekarang mau mere kan? Maaf ya, Mau mere. Dan Poco-poco. mau mere. Saya buat di kenalan. Ini sayang Pak Bintang kok nggak ikut Mbak Wati ya? Iya. Karena sebenarnya kan gini toh Mas Ridwan, kalau kita amati senam-senam yang disusun, yang dirangkai dari mulai senam kebugaran jasmani, senam Indonesia sehat, senam jantung sehat, senam poco-poco, setiap gerakannya sama. Yang perlu kita lakukan adalah menentukan langkah-langkah dasar, entah itu langkah kaki, entah itu langkah atau gerakan tangan. Nah, dari langkah kaki dan gerakan tangan kan kita bisa mengeksplorasi, berkreativitas sendiri begitu. Jadi saya kira sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah yaitu mengidentifikasi langkah dasar satu ini gerakannya gimana. Saya kira bisa harusnya. Betul begitu Mbak Wati. Dan Mas Ridwan, ini kita punya narasumber yang tepat karena Mas keren itu. Mas Ali itu ahlinya Zumba. Oh, Zumbanya keren itu. Dia juga jago kalau suruh goyang dangdut. Nah, ini nanti kita tunggu kolaborasinya dan kita minta diajari di Zoom seperti ini, nanti dia siapkan praktek. Kalau saya ajak ke karaoke sama Bu Wati itu. Selain jago Zumba, dia itu jago lagu India itu hampir semua hafal itu Mas Ridwan. Ya, jadi itu ya artinya Zumba ya. Memang Zumba menarik ya, dan yang pola pergerakannya memang sebetulnya hampir sama, step-step ke depan, step-step ke belakang gitu ya. Kalau kita kan kanan kiri kan? Betul. Kalau mau mere, poco-poco juga begitu. Mau mere juga bisa seperti Zumba ya Mas Ali ya. Kita berharap ada satu olahraga tradisional kita yang akhirnya mendunia. Gitu. Nah itu juga sebenarnya menjadi harapan saya sih Mas Ridwan. Jujur ini saya sempat ngomong sama senior saya di keolahragaan, tapi ya otomatis saya nggak bisa, pokoknya inisialnya di sensor begitu ya. Saya sempat ngomong seperti ini, tetapi senior saya bilang begini, coba, lah apa kita mau ditandingkan dengan capoeira? Apa kita mau ditandingkan dengan belly dance? Kita kalah lah, tetapi sebenarnya saya tidak melihat kekalahan itu. Kita kan melihat dari ciri khas Indonesia sendiri gitu loh. Bukan dari orang Brazil goyangnya lebih heboh daripada Indonesia. Oh belum tentu kan kayak gitu ya Mas Ridwan ya. Lebih kalau saya Mas Ali, Mas Ridwan dan teman-teman ya, kalau saya waktu di Maroko itu kan belly dance-nya kuat banget itu. Sebetulnya yang belly dance itu hampir mirip dengan Zumba, yang membedakan betul-betul kalau belly dance itu perutnya yang dilihatkan. Jadi betul-betul gerakan perut itu kuat. Kalau Zumba kan masih ada gerakan kakinya. Nah, sedangkan kalau combine mau mere, kita itu kan ada uniknya dari segi lagu. Lagu kita memang unik, apalagi lagu mau mere kan. Kemudian ada tipe-tipe yang inilah apa jenenge? Saya lupa itu. Waktu di Vietnam saya nari itu. Nah, berarti begini Mas Ali, sebetulnya itu menjadi kemungkinan yang sangat mungkin. Kebalikan kalau kami BIPA mengajarkan atau melatih BIPA ke teman-teman FIK, supaya teman-teman FIK juga punya bekal tentang BIPA. Nah, sekarang balikannya Mas Ali. Mas Ali bisa mengadakan TOT, mengadakan semacam pengenalan mau mere, tapi untuk para teman-teman BIPA, pengajar BIPA. Karena di lapangan Mas Ali, tidak semua pengajar BIPA yang dikirim ke luar negeri itu mengajarkan itu. Alasannya nggak bisa lah, alasannya padahal YouTube banyak. Cuman
Iya. karena dari feel-nya itu udah nggak masuk. Jadi mereka hanya mengajarkan tata bahasa, mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesianya. Culture-nya nggak ada gitu loh. Nah, barangkali akan berbeda, misinya berbeda kalau misalnya Mas Ali membuka semacam pelatihan, tapi dikhususkan. Ya. Artinya ini khusus untuk para pengajar BIPA supaya menjadi bekal ketika mereka bertemu atau mengajarkan BIPA itu tidak sekadar mengajarkan BIPA, tapi also to introduce about the maumere, the one of dance or olahraga lah seperti itu. Ya, folk activity tadi lah ya. Yes, itu bagus sekali ya Mas Ridwan ya. Mas Ridwan aja mungkin maumere nggak bisa tuh. Rombongan saya Mas Ali, soalnya pasti di luar negeri itu kami pengajar BIPA itu ditanya bisa olahraga apa gitu kan. Akhirnya saya terpaksa tuh di Kamboja. Poco-poco deh. Poco-poco gitu kan, tahunya poco-poco goyangnya. Siap. Atau Intinya lagi nanti Bu Ati, Dalam apa bentuknya praktis praktek menari atau apa dengan apa Mas Ali. Tapi siang lah kalau kayak gitu. Mas Ali gimana? Mau TOT yang artinya gini, itu yang terjadi ketika saya meminta tim saya mengajarkan tari Gambang Semarang. Nah, Edenok Semarang. Jadi pertama dilihatkan dulu video. Nah, setelah itu audiens betul-betul diajari the basic, gerakan basic. Lalu setelah itu disuruh ya kayak benar-benar kita jenengan mempraktikkan, kita niruin gitu loh. Iya Mas Ali. Mas Ali tambahan, di luar negeri itu guru BIPA itu harus tuntut banyak, bisa banyak gitu. Bisa nari, bisa olahraga Indonesia, bisa banyak hal deh. Jadi nggak cuma ngajar bahasa Mas Ali. Belum lagi ini ya Mas Ridwan, belum lagi kalau kita ngajarnya di KBRI punya gawe, misalnya di KBRI punya gawe tuh, kita jadi kayak perform. Iya betul. Jadi tunjukin apa aja yang bisa apa aja gitu. Padahal tarinya juga nggak luas-luas, cuman ya nggak ada orang sih. seru banget. Iya. Ya, itu siap. menarik sih mungkin. Ya, ini sebenarnya memang menarik Mbak Wati, dan saya kira apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini supaya tidak berhenti di sini, juga eksplorasi selanjutnya juga harus ada supaya berkelanjutan begitu. Siap lah. Intinya apa yang kita diskusikan ini juga menjadi bahan saya begitu untuk bisa mewujudkan kolaborasi yang lebih nyata berkaitan dengan BIPA dan keolahragaan. Cocok. Oke deh. Terima kasih Mas Ali. Iya, jadi ini sepertinya apa namanya, kita berarti tidak hanya akan berhenti pada dimensi yang pertama, ini sebetulnya dimensi pembukaan Mas Ali sebagai betul-betul the first yang menyampaikan terkait dengan BIPA dan olahraga. Sesuai dengan judulnya, yaitu menilik tirai antara BIPA dan olahraga. Yang saya maksudkan awal pertama bahwa selama ini kita masih ada tirai antara BIPA dan olahraga, tapi ternyata hari ini sudah terbuka meskipun masih samar-samar, dan harapannya nanti kita betul-betul akan membuka tirai itu yang kita bisa kolaps, bahwa yang pertama adalah jelas terkait dengan preparation ketika ada kompetisi cabang-cabang olahraga yang baik itu diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri, yang kita akan menyiapkan baik itu aplikasi ataupun buku panduan ataupun semacam platform yang itu diperuntukkan untuk atlet asing. Kemudian yang kedua ada persiapan buku maupun semacam buku pegangan khususnya untuk wawasan kebangsaan yang dititipkan kepada LO, yang nantinya LO itu akan mentransferkan kepada para atlet asing. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kolaps antara bahasa Indonesia dengan olahraga yang saling mutualisme. Bahasa Indonesia kita akan bisa mengenalkan cabang-cabang olahraga ataupun permainan tradisional dengan melalui kita sebagai pengajar BIPA. Begitu pula dengan sebaliknya, bagaimana teman-teman dari olahraga harapannya juga bisa memperkenalkan bahasa Indonesia itu kepada atlet-atlet asing yang mereka menjadi penutur asing secara of course-nya.
Jadi itu untuk dua hal yang mudah-mudahan ini akan menjadi the continue for dimensi, maybe dimensi after nanti kita akan cek ya, karena 2 dan 3 memang sudah kami jadwalkan next week. Dimensinya akan lebih mengulas tentang BIPA dan TKA. Mungkin ini Mas Ali juga bisa bergabung karena tenaga kerja asing actually not only yang fokus pada bisnis saja, apakah para atlet-atlet pelatih asing yang ada di Indonesia itu bisa kita kategorikan sebagai TKA. Katakanlah kita ngimpor tuh pelatih badminton ke atau pemain sepak bola naturalisasi. Ya, betul. Nah, apakah itu bisa kategori TKA atau mereka yang dengan mohon maaf ya bahasa Jawanya itu umpaan ya. Mereka sok karena aku pelatih, aku adalah pemain sepak bola, aku punya keahlian, mau nggak mau ya aku nggak mau belajar bahasa Indonesia, lo yang ikutin bahasa gue gitu kan. Apakah searogan itu atau enggak? Nah ini yang mungkin bisa besok ditanyakan, karena yang akan menjadi narasumber adalah langsung TKA, tetapi dia basically dari perusahaan, tetapi sudah bisa berbahasa Indonesia. Dia juga mengakui bahwa tinggal di Indonesia itu penting untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Meskipun dia memang yang menjadi pembicara adalah orang Sri Lanka. Itu Mas Ali, mungkin nanti kita akan berlanjut di dimensi berikutnya, dan tentu kami khususnya para pengajar BIPA sangat berharap next time kita akan diajarin bagaimana TOT. The first adalah Maumere, atau bila perlu Mas Ali punya inisiasi karena ada ilmu faal tadi, penggabungan Zumba dan cabang olahraga Indonesia yang itu menjadi identitas gitu. Misalnya olahraga gerakan, tapi actually itu adalah milik kita ya, seperti Maumere lah gitu. Nah ini mungkin, tapi hanya singkat aja, kalau Maumere kan mungkin sekadar seperti dance ya. Takutnya ada yang nggak bisa dance atau kurang pede gitu kan. Nah apakah ada short gerakan yang itu menjadi semacam bisa ditularkan kepada kalau guru BIPA harus pede, Bu Wati harus. Ya, gue mah pede, maksudnya yang lain Mas. Ya, ya itu mungkin next time kita akan membahas lebih, dan tentunya kita akan menilik tirai antara BIPA dan olahraga lebih lebar supaya kita bisa melihat ada apa di balik itu. The last, please give close statement for dimensi sesi pertama. Mas Ali berikan close statement yang mudah-mudahan nanti bisa kita serap, dan harapannya kita para pengajar BIPA khususnya bisa memetik dari hasil dialog interaktif malam beresensi pada malam hari ini. Silakan. Siap, terima kasih Mbak Wati. Closing statement dari saya itu very short tapi compact. What I want to say, yang ingin saya sampaikan adalah salah satu tujuan dari olahraga adalah komunikasi antar bangsa. Dan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi juga. Jadi berawal dari situ, saya yakin BIPA dan keolahragaan ini bisa berjalan bersama-sama dan saling menguntungkan, baik dari pihak BIPA-nya pun dari pihak olahraganya pun sama. Begitu. Jadi when we have a really big dream, ya, selama mimpi itu kita tuangkan dalam rencana, maka mimpi itu sangat mungkin untuk diubah menjadi di dunia nyata. Begitu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Ali. Dan tadi saya juga sebelum acara ini sudah membaca adanya strategic sport communication. Barangkali itu juga menjadi bagian dari komunikasi antar bangsa ya Mas Ali ya. Mungkin teman-teman yang akan lebih ingin tahu bagaimana closing statement dari Mas Ali mengenai komunikasi antar bangsa, ada sebuah judul buku Strategic Sport Communication, itu mungkin juga bisa dibaca. Dan ini juga menjadi semacam just info ya for to launching. Saya dengan Mas Ali sebetulnya sudah membuat draft buku, bahwa ada buku yang berjudul BIPA dan Olahraga. Tetapi belum finish karena memang we have so many agenda, sehingga itu masih dalam bentuk draft, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi satu bagian dari buku itu bisa dihasilkan. Baik, teman-teman, kolega, dan especially for Mas Ali, sebelum kita tutup, sesuai yang ada di dalam leaflet yang sudah saya tulis, bahwa banyak di sekeliling kita hal-hal yang tanpa disadari, banyak tautan saling mampu memasuki dimensi lain. Membiarkan atau mengawalinya menjadi babak baru, sebuah keilmuan yang terus berkembang adalah pilihan kita.
Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan olahraga merupakan satu bentuk dimensi yang akan bersinergi mewujudkan sebuah interpretasi. Dan hari ini interpretasi kita sudah satu dan mudah-mudahan kita sudah akan bersinergi dan kita akan menilik, membuka tirai itu supaya menjadi lebih terbuka dan tentunya kita akan bisa kolaborasi antara BIPA dan olahraga. Itu saja pertemuan hari ini tepat di pukul 21.30 dan sangat luar biasa hari ini dan terima kasih atas kehadirannya Mas Ridwan yang sudah berkenan untuk menghadirkan teman-temannya, Pak Yusro, Mas Ali especially dan anak-anak saya, mahasiswa saya, dan mudah-mudahan meskipun kita hanya di angka kurang lebih 30 peserta tetapi 30 itulah yang sesungguhnya akan memetik banyak berkah dan hikmah. Itu mohon maaf atas segala kekurangan saya pribadi Wati Istanti, mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yusro. Terima kasih Mbak Watri, Pak Yus, Mas Ridwan dan semuanya.